Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini hari Selasa tanggal 6 April 2021. Kita akan belajar di tema 7 untuk subtema 3, khususnya pembelajaran 4. Pada pagi hari, Siti menerima pesan singkat dari Lani melalui ponsel milik ibunya. Rupanya, Lani mengajak Siti untuk berenang bersama. Siti meminta izin kepada ibu untuk pergi berenang bersama Lani dan Dayu. Ibu mengizinkan Siti pergi berenang. Ibu meminta Bibi untuk menemani Siti pergi berenang. Anak-anak, berenang itu merupakan olahraga air yang baik. Pada saat berenang, semua otot tubuh kita bergerak. Namun, kita juga harus waspada akan bahaya berkegiatan di air. Bahaya yang mungkin terjadi di kolam renang adalah tenggelam. Agar tetap selamat saat berenang, kita harus ditemani oleh orang yang sudah mahir. Nah, apa saja upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri saat berenang? Mari kita perhatikan. Perhatikan dulu poster berikut ini. Nah, ada gambar tentang kegiatan berenang dan upaya menjaga keselamatan diri saat beraktivitas di air. Yang pertama adalah menggunakan pelampung. 2. Lakukan pemanasan untuk mencegah cedera. Ketiga, berlatih berenang di kolam yang dangkal. 4. Tidak berenang sendiri dan pastikan ada yang mengawasinya. Nah, itu sedikit poster atau salah satu contoh poster. Nah, lakukan tahap-tahap berikut sebelum berenang. Biasanya kan harus pemanasan terlebih dahulu. 1. Pastikan pakaian yang dikenakan itu adalah pakaian renang. 2. Lakukan pemanasan sebelum masuk ke kolam renang. 3. Lakukan kegiatan bersama teman yang sudah bisa berenang. Nah, tentunya harus didampingi ya. 4. Lakukan latihan meluncur dan mengambang di kolam yang dangkal dulu, jangan yang dalam. Dangkal artinya kalian bisa menjangkau badan kalian. 5. Kenakan pelampung agar lebih aman. Nah, mari kita menyimak. Setelah berenang, Dayu meminjam telepon kantor kolam renang untuk menelepon ibunya. Dayu minta izin kepada ibu untuk mengerjakan tugas kelompok di rumah Siti. Dayu sangat bersyukur karena adanya alat bantu yang memudahkan dalam berkomunikasi. Dengan telepon, Dayu dapat langsung berbicara dan mendengarkan suara ibu. Anak-anak, telepon itu adalah salah satu alat komunikasi secara lisan. Selain alat komunikasi lisan, hingga saat ini alat komunikasi tulisan juga masih terus berkembang. Mari kita simak bacaan berikut. Alat komunikasi tulisan. Sejak zaman dahulu, komunikasi secara tertulis sudah mulai dilakukan. Ada surat yang ditulis pada daun lontar. Selanjutnya, surat ditulis pada selembar kertas
dan dimasukkan ke dalam amplop. Surat akan dikirimkan oleh petugas pos dalam waktu tertentu. Waktu penyampaian surat tergantung pada jarak, tujuan, dan biaya pengiriman. Biasanya sekitar 3 hari sampai 1 minggu. Pada abad 21 mulai dikenal surat elektronik atau surel. Surel dikirim melalui jaringan internet dengan alat bantu komputer. Melalui surel, pesan dapat diterima di tempat tujuan sesaat setelah dikirim. Tentu saja, hal ini sangat membantu dalam berkomunikasi. Kini, surel bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang cepat. Melalui telepon seluler, kita dapat berkirim pesan melalui aplikasi pesan singkat atau SMS. Bahkan, saat ini kita dapat berkirim data penting melalui ponsel dengan berbagai pilihan aplikasi. Kita akan mulai berdiskusi. Perhatikanlah gambar berikut ini. Setelah mendapat izin dari ibu, Dayu dan teman-teman segera menuju di rumah Siti. Mereka mendapat tugas untuk mencari informasi mengenai alat komunikasi. Siti akan mencari informasi di internet. Dayu akan mencari informasi dari buku-buku dan majalah. Lani akan menelpon pamannya yang bekerja di perpustakaan telekomunikasi. Udin membantu meringkas hasil informasi. Edo akan menuliskannya pada sebuah buku. Benny bertugas membuat gambar dan hiasan pada ringkasan informasi yang telah dibuat. Dayu dan teman-teman memiliki keterampilan yang beragam atau berbeda-beda. Nah, dapatkah kerjasama dapat terlaksana jika kita memiliki kemampuan yang beragam? Oke, lanjutannya anak-anak. Kemampuan atau keterampilan setiap orang itu berbeda-beda. Namun, hendaknya perbedaan tidak menghalangi kita untuk bekerja sama. Dengan adanya perbedaan, kita tetap dapat saling membantu. Selain itu, kita juga dapat saling melengkapi. Nah, hal tersebut dinamakan dengan kolaborasi. Menurut Kamus KBBI, kolaborasi itu artinya perbuatan bekerja sama. Kerjasama merupakan pengamalan sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah kemampuan setiap orang itu sama? Terus, bagaimana sikap kita terhadap keberagaman atau perbedaan dari setiap orang? Nah, silahkan nanti diskusikan pentingnya memahami perbedaan setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, silahkan amati perbedaan karakter pada setiap individu dengan mengunjungi atau dengan melihat anggota keluarga besar kalian masing-masing. Nah, apakah ada perbedaan karakter? Sekian dulu ya anak-anak, terima kasih. Tugas ada di link yang sudah Pak Andri sediakan.